Rusia akan segera mengambil keputusan terpentingnya dalam beberapa tahun terakhir, pasti sejak musim gugur tahun 2022, dan mungkin bahkan sejak keputusan awal untuk melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari tahun itu. Memang, Kremlin harus memilih apakah akan memobilisasi pasukan yang jauh lebih besar untuk secara paksa dikirim ke Ukraina, atau setidaknya itulah yang ditegaskan oleh Kiev akan terjadi dalam 2 bulan ke depan. Berhasil melaksanakan mobilisasi akan menutup kelemahan Rusia di beberapa bagian garis depan, memungkinkan Rusia untuk maju di bagian lain garis depan, dan mungkin bahkan meluncurkan arah serangan baru. Gagal dalam pelaksanaannya akan membuat Rusia paling tidak lumpuh secara ekonomi, dan dalam skenario terburuk bisa menyebabkan Vladimir Putin jatuh dari kekuasaan. Namun, karena ini adalah dunia geopolitik, tidak semua hal mungkin seperti yang terlihat. Oleh karena itu, hari ini kita harus menyelami strategi politik militer dan kampanye disinformasi yang muncul di bidang ini. Namun, kita mungkin sedang menyaksikan manuver Ukraina sendiri yang sedang berjalan, yang bisa memicu masalah yang ingin dihindari Rusia, namun pada saat yang sama juga bisa menyebabkan masalah persis seperti yang ingin dihindari Ukraina. Jadi, hari ini kita akan membahas topik ini dalam 4 tahap. Pertama, saya akan memberikan latar belakang klaim tentang mobilisasi. Apa yang mungkin terjadi, kapan itu mungkin terjadi, dan mengapa Rusia ingin melakukannya. Kemudian kita akan membahas mengapa Ukraina sangat ingin mempublikasikan mobilisasi yang akan datang ini, atau dugaan mobilisasi ini. Dan untuk kalian yang sudah bersama saya selama bertahun-tahun, ya kita akan menunjuk papan itu lagi. Namun strategi ini memiliki risiko yang melekat, di mana jika strategi ini efektif, tetapi Putin memegang kendali politik yang kuat di Rusia, semuanya bisa berbalik menjadi bumerang. Kita akan membahas mengapa hal itu bisa terjadi dan kondisi apa saja yang diperlukan agar efek tersebut muncul. Terakhir, kita akan melihat ke dalam Ukraina untuk mencari petunjuk apakah peringatan mobilisasi itu mungkin tulus, dan menghubungkannya dengan skandal politik yang terjadi di sana minggu lalu. Tapi mari kita mulai dengan gambaran umum tentang klaim mobilisasi tersebut. Singkatnya, Ukraina mengatakan ada risiko tinggi bahwa Rusia akan memobilisasi hingga 500.000 pria untuk bertugas di Ukraina. Ini diperkirakan bisa terjadi paling cepat 2 bulan lagi. Itu bertepatan dengan akhir pemilihan parlemen Rusia yang berakhir pada 20 September. Seperti yang akan kita bahas lebih rinci sebentar lagi, mobilisasi akan menjadi kebijakan yang tidak populer di negara itu, dan karena itu, Kremlin tidak ingin mengumumkannya sampai setelah pemungutan suara dilakukan. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, karena Rusia adalah negara yang semakin otoriter. Namun masih ada batasan terhadap kekuasaan dan kendali Putin atas penduduknya. Bahkan pemilihan umum dengan pemenang yang sudah ditentukan pun tetap menjadi kekhawatiran bagi para otokrat, karena pemilu itu sendiri bisa menjadi ajakan bagi warga untuk melakukan protes secara terkoordinasi. Anda bahkan bisa melihat batasan kekuasaan Kremlin dalam prosedur mobilisasi itu sendiri. Tadi saya bilang bahwa para tentara ini akan dimobilisasi ke Ukraina. Sebenarnya, menurut hukum Rusia, mereka akan dimobilisasi ke wilayah Federasi Rusia yang kebetulan sebelumnya adalah wilayah Ukraina sebelum tanda tangan dibuat di halaman-halaman yang sedang Anda lihat sekarang ini. Ini adalah keunikan wajib militer Rusia, di mana menurut hukum, para tentara itu hanya bisa dikerahkan untuk membela wilayah Rusia. Mengenai kemana, Ukraina memperingatkan bahwa beberapa dari mereka akan langsung menuju ke front timur dalam waktu 2 minggu setelah mobilisasi. Ini kemungkinan besar akan terjadi di bagian selatan, di mana Rusia telah terdesak selama beberapa bulan terakhir, berkat gelombang serangan Ukraina terhadap logistik Rusia di wilayah tersebut. Sedangkan sisanya, yang akan menerima pelatihan lebih lanjut, hal termudah yang bisa mereka lakukan adalah bergerak ke sektor utara garis depan utama untuk mendorong lebih cepat menuju Kharkiv. Pendekatan yang lebih kreatif yang akan membutuhkan sedikit penyesuaian pada Undang-Undang Federasi adalah mengirim mereka untuk membuka front baru yang bergerak ke selatan dari Belarus menuju Kiev. Kau tahu, karena itu sangat berhasil waktu terakhir kali. Kemungkinan terakhir yang diusulkan, yang bahkan menuntut dibuatnya undang-undang baru secara lebih serampangan lagi, adalah menyerang negara-negara Baltik. Mungkin kau menangkap nada skeptis saya tentang yang terakhir itu. Melihat semua laporan tentang topik ini, kita sebaiknya meluangkan waktu untuk membahas kredibilitas klaim tersebut. Jadi, apakah itu benar? Anda akan melihat bahwa cerita ini belum muncul di media arus utama, yang menunjukkan bahwa ada tingkat skeptisisme di sini.
Sebaliknya, media yang fokus pada kawasan ini seperti Kyiv Post dan media yang berfokus pada militer seperti War on the Rocks yang menyoroti topik ini. Saya tahu ini berkat sponsor yang kembali mendukung video hari ini, Ground News. Selain hanya melacak luasnya cakupan dan bias media, fitur blind spot dari Ground News juga menyoroti berita-berita yang terlewatkan oleh masing-masing kubu politik. Seperti pihak kanan yang mengabaikan panggilan telepon Perdana Menteri Inggris yang baru kepada Zelensky, dan pihak kiri yang mengabaikan jumlah minyak yang diekspor Iran selama gencatan senjata, yang sebenarnya bukan gencatan senjata. Dan dengan mengunjungi ground.news/lines atau memindai kode QR di layar Anda bisa mendapatkan diskon luar biasa sebesar 40% untuk paket Vantage, yang memberi Anda akses ke semua fitur ini dan masih banyak lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ground News karena telah mensponsori video hari ini. Oke, kembali ke pertanyaan utama. Apakah klaim-klaim ini benar? Mungkin, tapi klaim-klaim itu sendiri tidak akan mempengaruhi pendapat saya sama sekali. Apa yang kita hadapi sekarang adalah satu lagi situasi di mana sebaiknya kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan para pemimpin. Misalkan sejenak bahwa klaim-klaim itu benar, dan bahwa pada akhir September, Kremlin akan mengumumkan mobilisasi. Ukraina pasti ingin membuat hal itu sesulit mungkin bagi Rusia untuk melaksanakannya, yang berarti membuat sebanyak mungkin pria Rusia pergi sejauh mungkin dari Rusia. Pernyataan publik ini berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang mungkin terkena dampaknya. Mereka perlu menyiapkan rencana pelarian mereka sekarang atau secara proaktif meninggalkan negara agar tidak lengah. Beralih sudut pandang sejenak. Kerugian yang jelas bagi Kremlin jika melakukan mobilisasi adalah betapa mengganggunya hal itu secara ekonomi. Ya, secara teknis, Anda tidak lagi membayar orang-orang yang direkrut lewat kontrak sukarela. Jadi mungkin terlihat seperti penghematan dalam anggaran federal. Tapi 500.000 orang itu tiba-tiba tidak lagi bekerja dan berkontribusi pada perekonomian. Siapapun yang pekerjaannya terkait dengan pekerjaan mereka juga akan mendapati diri mereka kesulitan. Dan pemerintah masih harus bertanggung jawab untuk melengkapi dan mempersenjatai semua tentara baru itu. Mungkin dalam jangka pendek lebih murah memberlakukan mobilisasi paksa daripada menaikkan upah kontrak. Tetapi ada beberapa kerugian ekonomi jangka panjang yang serius. Kerugian lainnya yang akan kita bahas lebih dalam sebentar lagi adalah ketidakstabilan politik yang akan ditimbulkan oleh pengerahan paksa tersebut. Protes di jalanan, ancaman terhadap rezim yang berkuasa, dan sebagainya. Jika Anda kesulitan merekrut cukup banyak pria dengan kontrak sukarela, meskipun sudah menawarkan uang dalam jumlah besar dari sudut pandang rata-rata orang Rusia, itu menunjukkan betapa orang-orang tersebut benar-benar tidak ingin pergi ke Ukraina. Rusia terus menawarkan kontrak-kontrak tersebut yang menunjukkan bahwa, setidaknya untuk saat ini, perekrutan secara paksa dianggap sebagai hasil yang lebih buruk. Kembali ke sudut pandang Kiev, jika Anda bisa memicu gejolak ekonomi dan krisis politik itu tanpa Rusia harus memilih untuk melakukan mobilisasi, maka itu tampak seperti keuntungan cuma-cuma. Oke, lalu bagaimana Anda bisa memicu respons-respons tersebut? Dengan meyakinkan semua orang bahwa mobilisasi bisa terjadi sewaktu-waktu. Pada gilirannya, pesan Ukraina tidak serta-merta kredibel. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, tampaknya Kiev ingin menyampaikan pesan yang sama. Itulah sebabnya cerita-cerita ini menarik minat saya. Tapi saya tidak langsung yakin apa yang harus saya percayai. Inilah kurang lebih bagaimana pemerintah negara-negara NATO memandang gagasan bahwa Rusia mungkin menyerang negara Baltik sebelum akhir tahun. Gagasan itu memang tidak masuk akal, tapi bisa membangkitkan sentimen pro-Ukraina di antara negara-negara sekutu. Itu bukanlah hasil terburuk, dan juga tidak ada salahnya jika hal itu meningkatkan dukungan untuk pengeluaran militer sekutu, karena NATO sangat khawatir tentang serangan Rusia sekitar 4 tahun lagi, setelah Kremlin beristirahat sejenak dari perang di Ukraina. Namun demikian, saya harus mencatat bahwa Rusia mungkin ingin menempatkan lebih banyak pasukan di sepanjang perbatasan jika pasukan khusus Rusia mencoba melakukan serangan tak konvensional yang provokatif, seperti yang disarankan oleh intelijen sebagai kemungkinan nyata di Polandia. Namun ini berbeda dengan yang disarankan oleh Ukraina. Itulah sebabnya deklarasi spesifik Ukraina tentang serangan terhadap NATO dianggap sebagai pesan yang tidak informatif. Bagaimanapun, saya akan membahas sinyal yang lebih dapat diandalkan sebentar lagi. Tetapi saya pikir kita harus terlebih dahulu membahas kemungkinan cara hal ini bisa menjadi bumerang bagi Ukraina. Sekali lagi, mobilisasi di dalam Rusia akan menjadi kebijakan yang sangat tidak populer.
Memang, hal itu menimbulkan begitu banyak perlawanan pada musim gugur tahun 2022, sehingga Kremlin harus mundur karena takut akan para pengunjuk rasa di jalanan. Yang tidak jelas bagi kita sebagai pengamat adalah seberapa tidak amannya Putin dalam posisinya. Jika dia merasa posisinya sangat rapuh, maka dia tidak mungkin menyerukan mobilisasi dalam keadaan apapun. Ini ideal untuk strategi yang tampaknya dijalankan Ukraina, karena setidaknya bisa memberi Kremlin satu hal lagi untuk dikhawatirkan, dan dalam skenario terbaik, memicu pemberontakan yang memang diinginkan Ukraina. Sebaliknya, bayangkan jika Putin merasa posisinya agak goyah. Nah, seorang Putin yang benar-benar ingin memenangkan perang di Ukraina mungkin akan merasa tergoda untuk melakukan mobilisasi. Namun, kelemahannya adalah kerusakan ekonomi terhadap negara akan meningkat, dan ada risiko sedang bahwa seseorang akan memaksanya turun dari jabatannya, dan risiko itu juga akan meningkat. Apakah kamu mengerti kemana arah pembicaraan ini? Misalkan peringatan Ukraina menyinggung titik sensitif warga Rusia pada umumnya. Mereka yang bisa melarikan diri. Mereka yang tidak bisa mulai melakukan protes. Nah, pikirkan lagi tentang alasan Kremlin enggan melakukan mobilisasi. Pertama, kerusakan ekonomi bagi negara. Tapi sebagian dari itu sudah terjadi. Kedua, ketidakstabilan politik. Tapi sekarang para pengunjuk rasa sudah berada di luar sana. Kremlin sekarang sudah punya gambaran seberapa besar ancaman yang mereka timbulkan terhadap rezim. Mungkin saja Kremlin menghitung bahwa mobilisasi sekarang layak dilakukan, meskipun sebelumnya tidak demikian. Ukraina secara efektif menyebabkan masalah yang justru ingin mereka batasi. Saya tidak tahu seberapa aman posisi Putin saat ini. Saya sudah pernah mengungkapkan skeptisisme saya sebelumnya bahwa Putin hanya bertahan di kekuasaan dengan susah payah, dan dia sangat perlu membalikkan keadaan di Ukraina agar bisa bertahan secara politik. Justru, para oligark di Rusia justru akan menarik napas lega ketika perang berakhir, karena mereka bisa kembali menghasilkan uang. Saya juga sudah mengungkapkan skeptisisme saya bahwa mobilisasi akan menjadi solusi yang baik untuk masalah ini, terlepas dari seberapa kuat cengkraman Putin atas kekuasaan. Sekali lagi, kondisi ekonominya memang sangat buruk. Dan saya tidak berpikir bahwa mengandalkan upaya terakhir seperti mobilisasi adalah solusi yang lebih baik. Ingat, ratusan ribu tentara baru itu juga membutuhkan perlengkapan. Kremlin tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan juga mewajibkan 1 juta pekerja untuk masuk ke pabrik dan menyumbangkan tenaga kerja mereka tanpa dibayar. Namun demikian, saya harus mempertimbangkan kembali keyakinan saya jika Putin benar-benar mengambil tindakan. Salah satu penafsiran, dan saya yakin ini yang akan menjadi narasi utama, adalah bahwa Putin begitu putus asa sehingga dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Namun, Anda juga bisa menjelaskan langkah ini sebagai akibat dari cengkeraman kekuasaan Putin yang begitu kuat, sehingga risiko politik yang sebenarnya sangat minim dibandingkan dengan apa yang mungkin ia dapatkan dari masuknya tambahan personel. Kedua kesimpulan itu tampaknya tidak masuk akal berdasarkan apa yang kita ketahui. Itulah sebabnya pengumuman mobilisasi ini terasa sangat aneh. Sebagai pemikiran terakhir untuk hari ini, saya tidak berpikir bahwa semua yang telah kita amati dari Ukraina di bidang ini hanyalah retorika murah. Anda mungkin mengikuti skandal yang sedang berlangsung di Kiev terkait pemecatan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov oleh Zelensky. Fedorov cukup populer di negara itu, tetapi ia berselisih dengan kepala militer Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi. Penjelasan yang disampaikan kepada publik adalah bahwa Fedorov dianggap tidak efektif dalam merekrut pasukan untuk garis depan, yang diyakini oleh para komandan Ukraina sebagai langkah yang tepat untuk menghadapi mobilisasi Rusia. Hal itu menyebabkan perpecahan antara kedua kubu, dengan Zelensky pada akhirnya memihak Syrskyi. Pada gilirannya, pemecatan Fedorov merupakan sinyal mahal bahwa klaim Ukraina terkait mobilisasi memang benar. Anda tentu tidak ingin memecat seorang menteri yang populer dan efektif, terutama di bidang teknis perang, jika tidak ada kekhawatiran mendesak lainnya. Sebagai penyinyat, menurut semua laporan, Fedorov adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas momentum Ukraina di wilayah selatan. Namun kita tidak boleh menganggap ini sebagai bukti pasti bahwa mobilisasi benar-benar menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan Ukraina. Kepergian Fedorov juga mungkin merupakan hasil dari politik internal, dan ini menjadi dalih yang mudah dipakai. Seperti biasa, kita sebagai orang luar tetap berada dalam ketidakpastian dan harus menunggu informasi lebih lanjut untuk lebih memahami apa yang sedang terjadi. Saya juga perlu mencatat bahwa protes masih terus berlangsung saat saya menulis ini. Dan ada banyak spekulasi bahwa Zelensky akan segera menggantikan Syrskyi juga. Memang, bisa jadi hal itu sudah terjadi pada saat Anda menonton video ini. Jika demikian, saya tidak berpikir bahwa hal ini mengubah cara kita seharusnya menafsirkan argumen Cosly Signalin di atas.
Ini adalah pemerintahan Zelensky yang melakukan damage control setelah secara signifikan meremehkan popularitas Fedorov. Meskipun sentimen yang berlaku di dalam pasukan keamanan negara adalah bahwa Ukraina perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih keras. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil untuk hari ini? Ukraina bersikeras bahwa Rusia benar-benar serius soal mobilisasi. Ada insentif besar untuk memanipulasi apa yang sebenarnya dikatakan intelijen Ukraina tentang hal ini. Itulah sebabnya kita harus melihat ke sinyal-sinyal lain. Perombakan kabinet saat ini memberikan sedikit wawasan, tetapi belum ada yang pasti. Dan ada risiko bahwa semua ini akan menjadi bumerang bagi Ukraina. Terima kasih sekali lagi kepada Ground News yang telah mensponsori video hari ini. Kunjungi ground.news/lines-on-maps atau pindai kode QR di layar Anda untuk mendapatkan diskon fantastis 40% untuk paket Vantage. Sementara itu, Anda bisa mengunjungi saluran kedua saya untuk menonton video terkait yang mencoba memilah klaim bahwa tentara Rusia hanya bertahan 30 menit di garis depan. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silahkan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa bersado, William Spaniel. Jaga diri Anda.